Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, materi ini mungkin nggak berkaitan langsung dengan metode riset dan penelitian ya, tetapi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan sama-sama. Yang utama dan cukup penting adalah tentang etika dan plagiasi. Kita lihat dulu yang pertama adalah tentang plagiasi. Jadi di sini perlu saya tekankan teman-teman sekalian bahwa kampus menggunakan software untuk menguji similaritas atau mengecek kesamaan, kemiripan dengan sumber-sumber yang sudah dipublikasikan sebelumnya. Bisa jadi dari tesis, dari skripsi, dari internet, dari jurnal, dari apapun juga selama sumber-sumber itu sudah dipublikasikan, maka dia bisa menjadi rujukan untuk dicek kesamaannya. Dalam contoh artikel ini, di sini terlihat jelas bahwa tidak ada kemiripan apapun yang bisa ditangkap. Kemudian di contoh yang berikutnya, di sini terlihat bahwa ada beberapa kesamaan kata yang tertangkap oleh software, tetapi kata yang tertangkap di sini adalah kata-kata yang sifatnya umum. Jadi kemungkinan besar ini hanya kebetulan saja dan bukan merupakan plagiasi. Apalagi kalau kita lihat, kita cek satu persatu kata-kata misalnya dari biaya iklan, penjualan, dan seterusnya itu adalah kata-kata yang cukup general. Jadi bisa disimpulkan bahwa di sini tidak ada plagiasi. Contoh berikutnya juga hampir sama. Di sini kita lihat ada sejumlah teks yang bisa dideteksi oleh software, tetapi sekali lagi setelah dicek, teksnya adalah sesuatu yang sebetulnya cukup general, cukup umum. Di sini artikelnya menceritakan tentang Amazon sebagai pasar online untuk buku yang diperluas untuk kebutuhan yang lain. Dan kata-kata yang ada di dalamnya adalah sesuatu yang bisa kita temukan di mana saja. Jadi kita bisa berkesimpulan bahwa ini hanyalah kebetulan serta tidak ada plagiasi. Oke, yang berikutnya adalah contoh yang cukup menarik karena walaupun artikelnya cukup bersih ya dalam tanda kutip, tetapi ada 13 kata yang terdeteksi secara langsung merupakan sebuah plagiasi. Pengiriman pelanggan utama, pengiriman satu hari, pengiriman kelas 1, dan pengiriman super hemat. Ini adalah kata-kata yang rasanya bukan kebetulan karena 13 kata secara langsung sama persis dan setelah dicek rujukannya terlihat memang bahwa di situ ada copy paste atau ada penyaduran, penyalinan yang tidak menggunakan referensi dengan sebagaimana mestinya dan ini bisa dianggap sebagai sebuah plagiasi. Ini juga sama persis, di sini kita melihat bahwa artikelnya secara umum tidak terlihat adanya plagiasi, tapi di item nomor 1 terlihat jelas ada 18 kata yang berurutan dan sama persis. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa di sini ada plagiasi. Jadi teman-teman sekalian, pada saat Anda nanti mengumpulkan skripsi atau tesis atau apapun itu, biasanya akan dicek menggunakan software tadi yang saya sampaikan di depan. Walaupun secara umum skornya sangat rendah, misalnya hanya 5% atau 10%, atau bahkan kurang dari 2% misalnya, tetapi bila ditemukan ada sejumlah kata berurutan atau kalimat berurutan yang sama persis dengan rujukan tertentu dan tidak memberikan referensi yang memadai, maka hal ini bisa disebut sebagai plagiasi. Jadi jangan senang dulu kalau similarity test Anda hasilnya cukup rendah, karena nanti kita tetap harus ngecek satu persatu. Jangan-jangan kita akan menemukan kalimat seperti ini. Ini juga terlihat bahwa ada cukup banyak teks yang merujuk dari sumber lain. Di sini kelihatan ada beberapa perubahan ya teman-teman sekalian. Ada upaya bahwa penulisnya berusaha untuk melakukan paraphrasing atau menulis ulang, walaupun menulis ulangnya agak malas karena di situ kita lihat ada beberapa kalimat yang masih sama persis, sehingga di sini kita juga bisa simpulkan bahwa ada plagiasi di sini. Di teks berikutnya juga sama, di sini kita lihat ada pengkopian yang cukup masif,
ada upaya yang dilakukan oleh penulisnya untuk menambahkan beberapa kata atau mengubah beberapa kata, tetapi perubahannya atau usahanya masih boleh dibilang malas, sehingga banyak sekali plagiasi yang tercatat di dalamnya. Ini juga jelas bahwa ada satu paragraf utuh yang disalin, yang di-copy langsung mentah-mentah dari sumber lain, tidak menggunakan referensi dan seterusnya, sehingga kita bisa bilang ini adalah plagiasi yang cukup jelas. Ini juga sama persis, di sini kita temukan bahwa ada dua paragraf yang mengcopy mentah-mentah dari sumber lain, walaupun di situ ada kutipan misalnya Franedia 2019, tapi artikel yang ada atau paragraf yang dituliskan mengcopy mentah-mentah ini juga tidak bisa disebut sebagai referensi. Anda harus tetap melakukan perubahan atau paraphrasing, jadi Anda harus tulis ulang menggunakan bahasa atau gaya Anda sendiri. Tidak boleh mentah-mentah mengkopinya seperti ini, karena ini sama saja dengan plagiasi. Oke? Kemudian yang juga penting adalah seperti ini, teman-teman sekalian. Kalau penguji membaca tulisan Anda, kemudian ada sesuatu yang tidak jelas atau tidak make sense, maka kami bisa menyimpulkan bahwa hal-hal semacam ini mungkin diambil atau disalin atau di copy paste dari tesis atau skripsi sebelumnya. Contohnya di sini sekarang dan bogi apabila pengaruh variabel bebas terhadap kalimat ini sulit untuk dibaca karena strukturnya tidak jelas, mana subjek, predikat, dan seterusnya, sehingga menimbulkan kecurigaan oleh penguji bahwa teks ini yang diambil dari tesis yang lain. Ingat bahwa yang namanya dosen penguji itu mungkin sudah membaca ratusan atau bahkan ribuan tesis atau skripsi yang sudah pernah dipublikasikan sebelumnya. Jadi walaupun mungkin mereka tidak melihat hasil similarity check-nya, tapi kalau ada kalimat-kalimat yang tidak jelas seperti ini, mereka bisa menduga bahwa ini merupakan hasil plagiasi. Dan umumnya dugaan mereka adalah sesuatu yang benar. Sama juga di sini bahwa banyak teman-teman yang melakukan penulisan itu tidak mindful ya. Jadi seperti menyalin, tapi apa gunanya? Tidak jelas gitu apa yang ingin diharapkan atau ingin disampaikan dari apa yang mereka tulis. Sebagai contoh di sini penelitian tentang rotasi kerja pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu antara lain Mohan dan Gomati dalam jurnalnya yang berjudul bla bla bla. Di sini jelas salah bahwa Mohan dan Gomati tidak membuat jurnal tapi membuat artikel. Kemudian di sini juga terlihat informasi yang tidak perlu, karena di dalam teks kita tidak perlu mencantumkan judulnya panjang lebar semacam ini karena mungkin tidak relevan dan boros. Yang penting Anda cantumkan saja di daftar pustaka, di bibliografi, jurnalnya, artikelnya, halamannya, dan lain sebagainya. Tapi di dalam teks, sampaikan saja dengan singkat. Di sini juga sama, kebiasaan yang dilakukan teman-teman sekalian adalah penulisan judul semacam ini, yang sekali lagi ini adalah informasi yang sia-sia, informasi yang tidak perlu. Anda bisa langsung saja menyebutkan Evelyn dan Hazel 2015 mengatakan bahwa bla bla bla. Kemudian perlu diingat juga ya teman-teman sekalian bahwa setiap kalimat itu harus punya setidaknya struktur subjek dan predikat. Syukur ada objek dan keterangannya juga, tapi minimal harus ada subjek, harus ada predikatnya. Kemudian dalam satu paragraf biasanya ada satu kalimat inti. Kalau di dalam satu paragraf tidak ditemukan kalimat inti, itu akan membuat keterbacaan dokumen Anda menjadi sangat sulit sekali. Di sini juga terlihat bahwa ada semacam kejanggalan ya teman-teman sekalian. Pada kalimat hal ini akan mencapai hal ini dengan bla bla bla. Di sini terlihat cukup aneh karena rasa-rasanya kalau pengujinya cukup berpengalaman, pembacanya cukup berpengalaman, kita bisa lihat bahwa di sini mungkin ada kalimat atau kata-kata yang disalin, ditranslasikan, diterjemahkan menggunakan software, misalnya menggunakan Google Translate dan lain sebagainya.
karena hasil terjemahannya tidak lazim. Tapi kalau kita coba kita coba terjemahkan balik ke bahasa Inggris, mungkin terlihat sebagai sesuatu yang oke begitu. Tapi setelah masuk ke dalam bahasa Indonesia kok menjadi janggal seperti ini, maka kita juga bisa curiga ini adalah sesuatu yang tidak benar gitu. Sama juga di sini teman-teman sekalian, dalam paragraf yang dilingkari ini terlihat sekali bahwa translasinya cukup aneh karena bahasanya sekali lagi tidak lazim, kemudian strukturnya tidak jelas. Apa yang sesungguhnya ingin disampaikan di sini itu tidak terlalu kelihatan. Jadi kita bisa menduga ini adalah hasil translasi yang asal-asalan atau menggunakan software yang kemudian tidak diperbaiki, tidak diedit, dan lain sebagainya. Lalu di paragraf berikutnya terlihat di sini ada beberapa perulangan. Hambatan berpotensi menghambat, hambatan-hambatan, dan seterusnya. Ini juga sesuatu yang menyebalkan karena harusnya penulisnya bisa menggunakan beberapa variasi dari kata-kata ini sehingga pembaca tidak mudah merasa bosan. Oke, di sini juga kita bisa temukan ada beberapa istilah yang tidak konsisten. Misalnya ada corporate entrepreneurship, ada kewirausahaan korporasi, ada kewirausahaan perusahaan, dan seterusnya. Jadi di sini kita bisa menduga bahwa ini mungkin hanya salinan saja, menerjemahkan secara asal-asalan atau mengcopy dari sumber lain yang tidak baik cara mengkopinya, cara membacanya. Jadi sekedar disalin saja mentah-mentah, tidak dianalisis lebih lanjut, tidak ditulis ulang, tidak diparaphrase, dan seterusnya. Kemudian di sini kita bisa temukan beberapa kesalahan kata ya, misalnya analisa itu adalah salah. Yang betul adalah analisis karena dia berasal dari bahasa Inggris, analysis. Kemudian risiko juga keliru, yang betul adalah risiko karena dia berasal dari risk. Kemudian merubah itu juga tidak tepat. Merubah berarti Anda berubah menjadi seekor serigala. Kalau konteksnya adalah berubah bentuk, ya itu menjadi mengubah, bukan merubah. Kemudian di atas, di sini harusnya dipisah, bukan disambung, karena dia adalah kata depan atau kata keterangan. Selanjutnya di sini terlihat selain adanya kesalahan tata tulis, tipografi, yang juga penting adalah paragrafnya terlalu panjang. Jadi tidak jelas apa yang ingin disampaikan. Ini seperti penulisnya berbicara kepada orang lain, terus kemudian langsung disalin saja. Jadi perlu diperhatikan ya teman-teman sekalian, ketika Anda menulis, Anda harus mindful, Anda harus tahu apa yang ingin disampaikan. Dalam satu paragraf harus ada kalimat pokoknya, kalimat intinya, kalimat utamanya, kemudian nanti disambung di paragraf berikutnya, dan seterusnya. Ada urutan yang sifatnya bisa induktif, bisa deduktif, tapi skema itu, pola itu harus terlihat dengan jelas, dan di sini tidak kelihatan pola-pola semacam itu. Nah, yang juga tidak boleh diabaikan, teman-teman sekalian, adalah penggunaan common courtesy. Di sini, setiap kali Anda mengirimkan email kepada dosen Anda atau kepada siapapun, jangan hanya mengirimkan dalam bentuk attachment, langsung di-send begitu saja kepada dosen Anda misalnya, tapi berikan judul email, kemudian berikan atau tuliskan di dalam body text-nya apa yang ingin Anda sampaikan. Misalnya, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, nama saya adalah ini, saya mengikuti kelas Bapak atau kelas Ibu yang berjudul ini pada semester ini atau pada program ini. Kemudian yang saya kirimkan ini adalah dokumen untuk tugas atau dokumen untuk PR dan lain sebagainya. Semoga dapat diterima dengan baik, hormat saya, dan seterusnya. Jadi perlu diperhatikan teman-teman sekalian bahwa dosen Anda itu juga orang yang sibuk ya. Mahasiswanya banyak, jadi kalau semua mengirimkan seperti ini akan menjadi sangat sulit bagi dosen tersebut untuk ngecek, untuk melacak ini tugas yang mana, mahasiswa yang mana, kelas yang mana, prodi yang mana, dan seterusnya. Jadi sekali lagi berikan judul yang jelas, judul email yang memadai, kemudian di dalam teks, di dalam body emailnya tuliskan pesan yang
cukup lengkap, tidak hanya sekedar attachment saja terus dikirimkan langsung. Oke, itu saja beberapa catatan penting yang seringkali diabaikan oleh teman-teman mahasiswa. Ya, kita bisa dalam tanda kutip memaklumi bahwa generasi Z, generasi milenial mungkin sangat self-centered ya, mereka merasa diri mereka yang paling penting dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi common courtesy seperti yang baru saja saya sampaikan adalah sesuatu yang penting. Etika itu harus dijaga dimanapun Anda berada. Dan pesan-pesan ini mungkin tidak hanya relevan untuk mata kuliah ini, tapi juga mungkin untuk mata kuliah-mata kuliah yang lain. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir materi-materi ini. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah kita diskusikan sama-sama bisa memberikan manfaat buat teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.